Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya. Karena dengan limpahan rahmat, nikmat, sehat karunia darinya, kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Sebab mungkin saat ini masih ada saudara-saudara kita yang sakit sehingga tidak dapat menunaikan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan seluruh kaum muslimin. Marilah senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa arti kata mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu hikmah berkurban. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya segala bentuk pengorbanan kita, baik jiwa dan harta, pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Di balik perintah Allah pasti ada kejayaan. Di balik perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti ada kejayaan. Tiada perintah yang sia-sia di dalam Islam. Hanya saja terkadang kita sebagian umat akhir zaman belum bisa memahami terutama hikmah yang terkandung dalam perintah Allah dan Rasulnya. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari yang barokah ini, kita akan mengulas sedikit tentang hikmah di balik perintah berkurban. Adapun beberapa hikmah yang bisa kita petik di dalam melaksanakan ibadah kurban adalah: yang pertama, sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan memenuhi perintahnya. Yang kedua, belajar ikhlas dengan memberikan yang terbaik yang dianugerahkan Allah kepadanya berupa nikmat atau rezeki. Yang ketiga, belajar menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, berbagi daging kurban sebab sedekah dan hibah hingga orang lain mendapatkan manfaatnya. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, selanjutnya kita belajar ridha dengan perintah Allah sebagaimana Nabiullah Ibrahim yang dengan tenangnya walau yang akan disembelih adalah anak kandungnya. Hikmah yang kelima adalah belajar patuh kepada orang tua. Meski dirinya akan disembelih, tapi Nabiullah Ismail alaihissalam tetap dalam kepatuhannya kepada ayahnya karena perintah Allah. Dan yang keenam, belajar sabar, menahan diri walau beliau jarang bertemu ayahnya. Namun kesabarannya menghadapi sang ayah yang akan menyembelihnya tetap tinggi tanpa berkeluh kesah sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduni insyaallahu minas sabirin.
insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian hikmah yang ketujuh adalah belajar tawakal kepada Allah dengan menyerahkan jiwa raga sepenuhnya kepada Allah. Yang ke-8, belajar ridha dengan segala bentuk perintah dan ketentuan Allah yang diamanahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maksudnya, langsungkanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelih diriku. Masya Allah, begitu agungnya akhlak Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga beliau sendiri yang malah meyakinkan ayahnya agar segera memenuhi apa yang diperintahkan Allah, sementara beliau sendiri dalam keadaan siap. Yang ke-9 adalah belajar yakin dengan jaminan Allah atas keselamatan dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Kemudian yang ke-10, belajar menjadi berguna, memberikan contoh yang baik bagi keluarganya dan masyarakat luas pada umumnya. Menjadi orang yang dicintai semua orang, ditunggu kedatangannya, dinanti pertolongannya, dan dirindu kepergiannya. Yang ke-11 adalah yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat apa-apa yang telah dikurbankannya kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-12, belajar takwa dalam segala hal, terutama ketika mau berkurban, karena Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang takwa. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul alim.